Hadis muamalah tentang murabahah. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan pengertian murabahah itu sendiri. Murabahah berasal dari kata bahasa Arab rib atau aribu yang artinya keuntungan, kelebihan, atau tambahan. Murabahah termasuk dalam kategori jual beli amanah atau dalam bahasa Arab disebut bai'ul amanah, yaitu jual beli di mana penjual dipercaya untuk menyebutkan harga belinya atau harga modal dengan jujur. Perbedaan ini dengan praktik penjualan konvensional adalah informasi yang diberikan kepada pembeli. Menurut Usmani, murabahah adalah bentuk jual beli yang menuntut penjual untuk memberi informasi kepada calon pembeli tentang harga dan biaya di baliknya. Selain harga jual, calon pembeli juga berhak tahu tentang nilai pokok barang serta jumlah keuntungan yang diambil penjual. Dewasa ini, akad murabahah mengalami penyempitan makna. Seringkali makna murabahah hanya sekedar jual beli dengan cara cicilan sebagaimana yang dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah, BMT, dan sebagainya. Padahal makna murabahah tidak sesempit itu. Intinya, jika kamu menjual barang yang disertai dengan pengakuan akan modal dan keuntungan yang hendak diperoleh, kemudian disepakati oleh pembeli, maka kamu telah melakukan murabahah itu sendiri. Yang selanjutnya berkaitan dengan pendapat ulama. Sebagian besar ulama memperbolehkan jual beli amanah karena dalam transaksi tersebut terdapat keridhaan akan kedua belah pihak dan dapat saling menguntungkan karena masing-masing mengetahui modal dan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana ulama mendasarkan kebolehan ini dengan menganalogikan atau kias terhadap jual beli tauliyah, yaitu jual beli dengan harga yang sama dengan harga modalnya. Sebagaimana pada hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW membeli unta untuk hijrah dari Abu Bakar dengan harga ad-ard atau tauliyah. Ketika Abu Bakar ingin menghibahkan unta tersebut, Rasulullah mengatakan, "Tidak, saya akan membayar sesuai dengan harga pokok pembelian." Kemudian, pada riwayat lain, Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya 2 ekor unta yang telah aku siapkan keduanya untuk keluar hijrah. Maka ambillah salah satunya." Maka beliau berkata, "Aku sudah mengambil salah satunya dan kamu terima harga jualnya." Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Ahmad. Pembahasan selanjutnya mengenai tentang fatwa MUI. Pada era saat ini, transaksi murabahah erat kaitannya dengan praktik pada lembaga keuangan syariah. Transaksi murabahah tercantum dalam fatwa DSN nomor 4 DSN MUI 2000. Landasan hadis atas fatwa tersebut yaitu landasan dari pendapat ini adalah sabda Nabi SAW, yaitu tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudarat bagi orang lain, baik permulaan ataupun balasan. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian terdapat banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mengharuskan seorang muslim memenuhi janjinya dan menyebut orang yang tidak memenuhi janji sebagai orang yang munafik. Nabi SAW bersabda,
Tanda orang munafik itu ada 3. Apabila ia berucap, ia berdusta. Apabila berjanji, ia ingkar. Dan apabila ia diberikan amanah, ia khianati. Hadis riwayat Bukhari. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan syarat dan rukun murabahah. Adapun syarat dan rukunnya ada 6. Yang pertama adalah adanya pembeli dan penjual yang telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, keinginan transaksi dilakukan dengan kemauan sendiri tanpa paksaan. Yang ketiga, adanya objek akad. Yang keempat, adanya barang atau objek yang akan dijual. Yang kelima, kejelasan harga dan kondisi barang. Dengan harga yang disepakati bersama, penjual juga harus memberitahukan harga pokok, besaran, keuntungan yang diinginkan kepada pembeli. Yang selanjutnya adalah adanya ijab dan qabul. Adapun landasan dari Al-Quran yang berkaitan dengan murabahah. Selain itu, juga ada hadis Nabi yang berkaitan dengan murabahah itu sendiri.